Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hoiri Pusanto SPDI, guru Quran Hadis di MAN 1 Medan, sekaligus mahasiswa PPG Bat 1 tahun 2023 LPTK UIN Sahada Padang Sidempuan, akan menampilkan video pembelajaran PPL 1 RPP 1 dengan materi bukti-bukti keautentikan Al-Quran dengan metode STAT, Student Teams Achievement Division. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, selamat pagi semuanya Anda semua. Bagaimana kabar Anda semua? Alhamdulillah, luar biasa, fantastis. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Alhamdulillah, kita hari ini masih bisa bertatap muka untuk memulai pelajaran kita seperti biasa. Semoga kiranya nanti kita bisa sama-sama mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Amin. Nah, sebelum pelajaran dimulai, Ustadz hendak mengabsen peserta didik dulu ya. Khalid Ramadan, Saya Ustaz. Arinal Haq, Saya Ustaz. Bunga, Jian Pratama, Hanafi. Hadir Ustaz. Oke, nampaknya hadir semua ya Ananda. Alhamdulillah. Sebelum pelajaran dimulai, mari Ananda semua kita berdoa. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Radina billahi rabba wa bil islami dina wa bil muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbana zidna ilma warzuqna fahma wa amalan sholihan. Amin ya rabbal alamin. Semoga dengan doa tersebut kita mendapat ridho dari Allah dan kita mudah menerima pelajaran. Amin ya rabbal alamin. Baik, pelajaran yang lewat adalah tentang Al-Quran. Tentu paham kalian semua apa itu Al-Quran? Al-Quran terdiri dari 114 surah, 30 juz, 6.666 ayat. Oke, itu materi kita pada minggu yang lewat. Sekarang kita memasuki daripada tentang bukti-bukti keautentikan Al-Quran. Baik, mengenai bukti-bukti keautentikan Al-Quran, kita lihat ayat ini. Di sana ada pengertian daripada keautentikan Al-Quran. Dari gambar tersebut, bisa kalian ambil kesimpulan untuk menjelaskan pengertian dari keautentikan Al-Quran. Siapa yang bisa? Tunjuk tangan. Keautentikan Al-Quran. Nah, silakan, Mai. Pengertian keautentikan Al-Quran adalah bahwa Al-Quran yang diturunkan Allah kepada Nabi Muhammad SAW melalui malaikat Jibril di Gua Hiro. Surah pertama kali turun adalah Al-Alaq ayat 1-5. Tetap asli, tidak ada perubahan sampai saat ini walaupun sudah 1400 tahun berlalu. Oke, bagus sekali. Tepuk tangan buat Mai. Jadi, pengertian keautentikan Al-Quran ini adalah bahwasanya Al-Quran yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala melalui malaikat Jibril yang disampaikan kepada Nabi Muhammad SAW di Gua Hiro. Yang surah pertama turun adalah Al-Alaq ayat 1-5 yang berbunyi Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq khalaqal insana min 'alaq Iqra wa rabbukal akram alladzi 'allama bil qalam
Allamal insana ma lam ya'lam. Oke, itulah ayat yang pertama turun, ayat surah Al-Alaq ayat 1 sampai 5. Sudah 1400 tahun yang lalu, namun tetap keasliannya tidak ada perubahan sedikit pun. Ya, itulah pengertian daripada keotentikan Al-Quran. Nah, berikutnya adalah bukti-bukti keotentikan Al-Quran. Kita lihat di sini bahwasanya bukti-bukti keotentikan Al-Quran itu yang pertama adalah dari sisi Al-Quran itu sendiri. Yang mana Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surah Al-Hijr ayat 9. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Sesungguhnya kamilah yang menurunkan Al-Quran dan kamilah yang memeliharanya. Jadi dari ayat ini jelas bahwasanya Allah Subhanahu wa taala benar-benar menjamin keaslian dan keotentikan daripada Al-Quran hingga akhir kemudian nanti. Nah, berikutnya yang kedua adalah dari sisi kesejarahannya. Kita ketahui bahwasanya Al-Quran itu diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala selama 22 tahun, 2 bulan dan 22 hari. Di zaman Arab Jahiliyah, orang Arab Jahiliyah itu suka daripada melakukan syair-syair. Bagi siapa yang syairnya memiliki keistimewaan, memiliki keindahan, maka syairnya akan digantungkan di pintu Ka'bah. Nah, ketika Al-Quran ini sudah turun, dari segi bahasa, kebalaghahannya, isinya, maknanya sangat menggugah hati, bisa melembutkan hati. Sehingga pada saat itu tidak ada orang yang bisa menandingi daripada Al-Quran. Nah, oleh karena itu, Al-Quran selalu tergantung di pintu Ka'bah. Nah, kemudian, daripada 3 sisi bahasa Al-Quran ini. Nah, ini salah satu bukti keotentikan daripada Al-Quran adalah sisi bahasa Al-Quran. Yang mana Al-Quran? Kita lihat ya, Al-Quran. Al-Quran itu memiliki gaya bahasa yang lembut, sehingga orang yang mendengarnya tergugah hatinya. Sehingga seorang Umar bin Khattab pun yang keras terhadap Islam, ketika mendengar ayat Al-Quran, hatinya menjadi lembut, hatinya menjadi lunak. Terakhir apa? Ia menjumpai Rasulullah untuk mengucapkan syahadat, dan akhirnya beliau masuk Islam. Yang kemudian adalah bahasa Al-Quran sesuai bagi orang awam atau cendekiawan. Mampu Al-Quran itu diterima orang awam, orang-orang biasa ya. Kemudian yang berikutnya ada Al-Quran itu sesuai dengan akal perasaan. Masuk akal semua ajaran isi daripada kandungan ayat Al-Quran. Jadi Al-Quran itu ketika seorang membaca, mempelajarinya, gak ada sedikit pun di hati manusia itu ingin menolak daripada isi daripada Al-Quran itu. Kandungan Al-Quran itu, orang menerimanya dengan sepenuh hati, dengan lapang dada. Nah, terakhir ini adalah tentang sisi kandungan Al-Quran. Yang keempat ini adalah sisi kandungan Al-Quran, di mana ada 3 aspek kandungan Al-Quran. Yang pertama adalah berkenaan dengan hal-hal gaib, menceritakan tentang alam kubur, alam barzah, tentang ruh, tentang jin, diceritakan di dalam Al-Quran. Kemudian berkenaan dengan informasi masa lalu, Al-Quran menceritakan tentang kejadian Nabi Adam, tentang kehidupan Nabi Adam, tentang Nabi Nuh, tentang Ibrahim dan anaknya Ismail, sampai akhir zaman nanti. Kemudian yang ketiga adalah berkenaan dengan syariat hukum. Jadi Al-Quran itu berisi tentang hukum-hukum. Ada hukum kisos, ada hukum jual beli, ada hukum bermuamalah, ada hukum nikah. Jadi dijelaskan semua di dalam Al-Quran. Nah, jadi inilah isi pokok daripada bukti-bukti keotentikan Al-Quran. Sebagai tugas daripada Ananda semua, tiap-tiap kelompok Ustadz berikan tugas untuk mencari daripada bukti-bukti keotentikan Al-Quran, dari ilmu pengetahuan bisa, dari ayat-ayat Al-Quran bisa. Kira-kira paham semua? Masih semangat? Masih. Nah, sekarang mari sama-sama kita
mencari daripada bukti-bukti keotentikan Al-Quran yang ada di dalam Al-Quran sebagai tugas tiap-tiap kelompok. Bisa dari segi ayat-ayatnya, bisa jadi dari segi ilmu pengetahuan. Oke, kepada Ananda semua, silakan bekerja di kelompoknya masing-masing. Oke, baik. Waktunya sudah habis. Tiap-tiap kelompok nanti mempresentasikan hasilnya untuk dibacakan ke depan. Baik, kepada kelompok 1, silakan ke depan untuk mempresentasikan hasil daripada diskusinya. Di mana? Di situ aja. Jadi, dari hasil diskusi kelompok 1, bukti-bukti keautentikan Al-Quran dan sisi Al-Quran sendiri ada beberapa ayat yang menjelaskan keautentikan Al-Quran. Di antaranya adalah surah Al-Hijr ayat 9. Yang ayatnya, Bismillahirrahmanirrahim. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidun. Yang artinya, sungguhnya kamilah yang menurunkan Al-Quran dan pasti kami pula yang memeliharanya. Dan selanjutnya ada di dalam surah Al-Quran ayat suratul ayat 34. Yang ayatnya Falyatu bi hadisin mislihi kanu shadiqin. Yang artinya, maka cobalah mereka membuat yang semisal dengannya Al-Quran jika mereka orang-orang yang benar. Sekian dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, bagus ya buat kelompok 1, kita beri aplaus. Kelompok 2 berikutnya akan membacakan presentasinya. Hasil diskusi kelompok 2 tentang bukti-bukti keautentikan Al-Quran dilihat dari sisi ilmu pengetahuan. 1. Bahwa kisah Nabi Adam beberapa abad namanya ada diceritakan di dalam Al-Quran. Begitu juga dengan kisah Nabi Nuh dengan bahtera-nya, Ibrahim dan Ismail yang merenovasi Ka'bah sampai ke Nabi Muhammad dan bahkan sampai akhir zaman nanti. Kedua, dalam surah Al-Anbiya ayat 33 yang artinya, dan dialah yang menciptakan malam dan siang, masing-masing beredar pada garis edarannya. Yang ketiga, surah Al-Mu'minun ayat 13 sampai 14 yang berarti tentang proses penciptaan manusia atau hewan berasal dari air mani, berubah menjadi segumpal daging, dan dari segumpal daging itu dijadikan tulang berulang. Dari tulang berulang menjadi makhluk yang berbentuk. Yang keempat, surah Ar-Rahman ayat 19 dan 20 dan Al-Furqan ayat 53 yang artinya air tawar dan air laut yang masih tidak bercampur tanpa ada sekat atau dinding. Demikian hasil diskusi kami tentang bukti-bukti keautentikan Al-Quran dan sisi ilmu pengetahuan. Saya sudahi, wabillahi taufiq hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, bagus juga buat kelompok 2, kita beri aplaus. Alhamdulillah, Ananda semua sudah bisa mempresentasikan hasil daripada bukti-bukti keautentikan Al-Quran. Bahwasanya sampai sekarang Al-Quran itu tetap terjamin, tetap terjaga keasliannya, yang menjadi pedoman hidup bagi kita umat Islam. Baik Ananda semua, semoga pelajaran hari ini bisa kita pahami dan kita resapi dalam kehidupan dan bisa kita amalkan dalam keseharian kita. Kemudian sebagai evaluasi untuk pembelajaran di pekan ke depan, pertemuan selanjutnya, Ustadz ingin kalian semua bisa menghafal surah Al-Alaq ayat 1 sampai 5. Demikian pembelajaran kita pada hari ini. Semoga bermanfaat dan menambah pengetahuan buat kita semua.
kita tutup pembelajaran kita dengan ucapan hamdalah dan doa kafaratul majlis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Demikian saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.